Ambil saldo sebesar Rp600.000 dari pemerintah jika kamu masuk kategori ini. Simak kriteria penerima bansos PKH lengkap dengan cara cek terbaru. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di Hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Ambil saldo sebesar Rp600.000 dari pemerintah jika kamu masuk kategori ini. Simak kriteria penerima bansos PKH lengkap dengan cara cek terbaru. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH tahap kedua telah cair dan siap diklaim. Dari masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan sebesar Rp600.000 bagi para penyandang disabilitas dan lansia. Penyaluran PKH tahap kedua ini dilakukan secara bertahap dengan prioritas bagi kelompok penyandang disabilitas dan lansia. Bagi KPM yang memiliki kartu KKS, pencairan dilakukan melalui transfer Bank Himbara, BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Sedangkan bagi KPM non-KKS, pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Berikut cara-cara klaim saldo dana PKH. Yang pertama adalah melalui transfer bank KPM ber-KKS. Datang ke ATM bank penyalur PKH terdekat. Masukkan kartu KKS dan PIN Anda. Pilih menu penarikan saldo atau transaksi lainnya. Pilih PKH dan ikuti petunjuk di layar. Tarik dana sebesar Rp600.000. Yang kedua adalah melalui Pos Indonesia, KPM non-KKS, tunggu surat undangan dari pihak Pos Indonesia. Bawalah surat undangan, kartu keluarga KK, dan KTP ke kantor pos terdekat. Serahkan dokumen-dokumen tersebut kepada petugas pos. Petugas pos akan memeriksa data dan memproses pencairan dana. Terimalah dana sebesar Rp600.000 dari petugas pos. Cara cek status penerima manfaat, buka situs web, cek bansos.kemensos.go.id. Masukkan data diri Anda, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nama lengkap, dan kode verifikasi. Klik tombol cari data, sistem akan menampilkan informasi apakah Anda termasuk penerima manfaat PKH atau tidak. Pastikan Anda membawa dokumen yang diperlukan saat klaim dana PKH, dan jika Anda tidak dapat klaim dana secara langsung, Anda dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa bermaterai. Hati-hati penipuan, jangan berikan data pribadi atau PIN Anda kepada siapapun, serta jika Anda memiliki pertanyaan terkait PKH,
Anda dapat menghubungi website Kemensos. Pemerintah berkomitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup para penerima manfaat. Berikut informasi bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH tahap kedua yang telah cair dan siap diklaim sebesar Rp600.000 bagi para penyandang disabilitas dan lansia. Semoga bermanfaat. Kemudian informasi selanjutnya yaitu tentang BLT yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya Jakarta Pusat Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024 sebesar Rp200.000 per bulannya. Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini.
Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan, masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BBNT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.